Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, apakah kalian ada yang tidak hadir? Wah, ternyata kalian hadir semua ya. Bagus sekali anak-anak. Ibu berikan jempol pada kalian semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya menurut kepercayaan kalian masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa tadi, kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitunya tentang makhluk hidup. Apakah kalian semua sudah ada yang tahu apa pengertian dari makhluk hidup tersebut? Wah, tidak ada yang tahu ya sama sekali. Baik, Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah hewan yang bernafas dan berkembang biak serta bisa berpindah-pindah tempat ke tempat yang satu dan yang lainnya dan ke tempat yang lainnya. Kalian tahu nggak apa sih contoh makhluk hidup tersebut? Wah, bagus ya, ternyata ada yang jawaban kucing, anjing, sapi, dan kerbau. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih makanan kucing tersebut? Tidak ada yang tahu ya. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Makanan kucing itu bisa ikan, nasi, rumput, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah kerbau. Kalian tahu nggak seperti apa sih kerbau itu? Wah, bagus ya jawabannya. Ada yang bilang kerbaunya berwarna hitam, dan ada juga yang bilang kerbaunya memiliki badan yang besar. Yang ketiga yaitunya seperti ayam. Kalian tahu apa itu makanan ayam? Tidak ada yang tahu. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Makanan ayam itu yaitunya dedak. Kalian tahu nggak? Ayam itu bisa bertelur loh. Telurnya itu bisa dikonsumsi atau dimakan. Bisa makannya pakai nasi, pakai mie, dan lain-lainnya. Kalian tahu nggak manfaat dari binatang itu atau makhluk hidup? Tidak ada yang tahu. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Manfaat dari binatang itu yaitunya sebagai penunjang sebagai penelitian bisnis, sebagai bahan baku, dan sebagai sebagai untuk menghasilkan uang. Nah, kalian tahu apa saja hewan yang makannya rumput? Di sini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Hewan yang makannya rumput itu contohnya binatang kerbau, sapi, kambing, dan kucing bisa juga loh makanannya seperti rumput.
Kenapa kucing itu bisa dikategorikan sebagai makanan rumput? Karena rumput tersebut bisa jadi bahan sayuran bagi kucing tersebut. Saya tahu kalian kucing itu hanya makan ikan ya. Oh, makan ikan iya juga loh. Tetapi makan rumput itu iya juga. Karena rumput itu berfungsi untuk kucing tersebut untuk membuat tubuhnya lebih segar gitu. Apakah kalian mengerti dengan penjelasan ibu tersebut? Nah, bagus toh kalau begitu. Kalian sudah mengerti? Oh iya, ada satu hal yang tertinggal oleh ibu tadi. Ibu mau bertanya ke kalian semua, apakah kalian ada yang terlambat tadi datang ke sekolah ini? Wah, bagus ya, ternyata tidak ada yang terlambat sama sekali. Alhamdulillah kalau begitu anak-anak. Dengan menerapkan prinsip tidak terlambat ke sekolah tadi, berarti kalian sudah termasuk orang yang disiplin. Disiplin di rumah, baik di sekolah dan dimanapun kalian berada. Di sini setelah ibu menjelaskan materi tentang hewan tadi, ibu ingin memberikan pertanyaan bagi kalian yang tahu jawab ya. Yang pertama pertanyaannya itu, hewan apa yang memiliki tanduk? Wah, ternyata kalian tahu ya hewan yang memiliki tanduk itu apa-apa saja. Seperti yang kalian sebutkan tadi loh, ada kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang pertanyaan yang kedua, apa saja sih hewan yang makannya rumput? Wah, ternyata kalian bisa juga ya menjawab pertanyaan yang nomor 2 ini, yaitunya kerbau, sapi, dan kucing. Pertanyaan ibu yang ketiga, hewan apa yang bisa bertelur? Tidak ada yang tahu sama sekali. Wah, tidak ada yang tahu. Baik, ibu akan menjelaskan hewan yang bisa bertelur itu seperti apa. Ada ayam, ada apa namanya itu, kalau di bahasa kampungnya itu biawak. Dan yang ketiganya itu contohnya yang lain-lain. Pertanyaan ibu yang ketiga tadi ya, yang ketiga, sebutkan dari mana ikan bisa bernafas. Nah, tidak ada yang tahu. Baik, ibu akan menjelaskannya. Hewan yang bernafas dengan insang itu disebut dengan ikan. Nah, kalian tahu nggak ikan itu hidupnya di mana sih, Bu? Ikan itu hidupnya di dalam air. Kenapa di dalam air? Karena jika ikan tersebut berada di atas daratan, tidak berada di dalam air, maka ikan tersebut akan mati. Itulah sebabnya mengapa ikan harus hidup di dalam air. Kalian sudah tahu kan apa penjelasan dari ikan tadi? Sudah. Nah, sebelum kita berakhir pembelajaran kita hari ini, mari kita bernyanyi dengan tema lagunya Cicak-Cicak di Dinding.
Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Wah, setelah melakukan bernyanyi tadi, kalian kelihatan gembira ya, anak-anak. Nah, setelah ibu menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata ibu yang salah. Sekarang ibu tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.